Selamat siang. Kita ketemu di YouTube channelnya Jasri EP. YouTube untuk berbagi cerita di sekitar kita karena setiap kita punya cerita. Oke, dan kali ini saya ada tamu yang luar biasa. Apa kabar, Rey? Alhamdulillah baik. Oke. Kabar sebaliknya gimana? Alhamdulillah. Ya. Ini mungkin untuk kalian yang suka nonton mini seri Jodoh Wasiat Bapak ya. Iya. Jodoh Wasiat Bapak di Sinetron. ANTV sinetron. Sinetron Jodoh Wasiat Bapak. Mungkin udah nggak asing dengan wajahnya Rey gitu ya. Dulu saya masih ingat sempat bareng di ngeband. Tahu-tahu sekarang udah jadi artis nongol di sinetron. Dulu pas saya masih zaman sekolah ya di Planet Studio. Di studio. Pas main musik. Main musik, iya. Jadi kebetulan memang ini udah kenal agak lama. Sekarang lagi mudik lebaran ya. Iya, mudik lebaran. Mudik lebaran, jadi mumpung ada kesempatan saya culik aja untuk bikin konten. Oke, Rey, kita bisa mulai ya podcastnya. Oke. Boleh seminggu rokok? Boleh, nanti aja. Oke. Itu saya pengen tahu kenapa tiba-tiba ada di Antv. Itu kan pasti ada proses tuh di situ. Iya. Bisa diceritain mungkin ya? Iya, bisa. Awalnya sih dulu sebelum terjun ke dunia seni peran, dulu di band dulu ya. Kan di band. Di band sambil kuliah. Nah, setelah di band itu dapat kabar ada apa ya kayak casting gitu. Coba casting. Coba di situ casting, nah di lokasi casting itu dapat kenalan ada yang kayak nawarin buat sekolah acting gitu. Nah, akhirnya beres casting itu ya masuk ke sekolah acting. Nah, di situ sekolah acting dulu beberapa bulan, dari situ mulai casting lagi, alhamdulillah terima masuk. Dapat peran ya di situ. Iya, dapat peran. Awal mula casting yang dapat peran tuh di sinetron Kun Fayakun. Iya, Kun Fayakun. Yang jadi ustadz kalau nggak salah ya. Iya, Saya Iya. pernah lihat itu pakai baju koko, pakai peci gitu ya. Cukup banget sih itu tuh. Ya, Itu pertama terjun banget. itu first time banget itu. Oke. Benar-benar pertama itu. Tadi kan awalnya kuliah ngeband, Iya. kemudian tiba-tiba ada yang nawarin casting. Kok ujuk-ujuk mau gitu? Maksudnya emang dulunya kepikiran suka dengan seni peran atau emang iseng aja deh nyoba gitu kan? Atau saya pengen jadi artis nih, pengen jadi aktor gitu, emang udah ada gitu. Iya sih, dulu sempat gimana ya, kayak ngebet gitu pengen jadi aktor kayak gitu. Pengen berkecimpung di dunia seni peran lah kayak gitu. Dan lagi mungkin ngembangin sedikit bakat yang terpendam, sering ngebohong gitu. tapi kalau ngomongin soal acting tuh sebenarnya bukan bohong sih. Acting itu kalau melakukan itu harus jujur. Sebenarnya acting itu tentang kejujuran. Kalau kita bohong ngelakuin acting tuh kayak gimana ya? Ya intinya acting tuh bukan bohong, acting tuh jujur. Kan suka ada orang yang salah persepsi kayak gini. Lu mah acting nih, lu acting tuh kayak disamain kayak bohong, padahal seolah-olah persepsinya jadi negatif gitu ya. Ya, pokoknya yang tadi itu bakat berbohong itu enggak bohong. Gitu. Oke. Tapi Ray sendiri menyadari ada rasa suka, ketertarikan dengan seni peran itu sejak kapan? Gitu. Yang tadi bilang kan bakat terpendam tuh, gitu ya. Sejak kapan sih kayaknya saya bisa acting nih, gitu. Ada rasa itu gitu. Kalau untuk ngerasa bisa sih, ya kayaknya sampai sekarang juga belum ngerasa bisa. Tapi kalau untuk benar-benar mencintai seni peran itu awal mulanya ya karena sering nonton film kayak gitu-gitu, sering banyak nonton film kayak gitu. Jadi disitulah mulai terinspirasi kayak pengen ya jadi aktor kayak gitu-gitu. Oke. Berarti ada dong aktor yang benar-benar menginspirasi banget gitu kan sampai akhirnya pengen nyobain seperti aktor itu gitu. Ada nggak? Ada beberapa, ada banyak. Indonesia atau luar?
Indonesia ada, luar ada. Kalau di Indonesia ya kayak Chico Jericho, Ciko, oke. iya, terus Iko Uwais mungkin. Oh iya, oke. Kalau di Laga itu laga. ya kalau di drama kayak Chico, Reza Radian, Oh, Reza kayak Radian. gitu. Iya. Dan mereka memang artis yang udah top Iya. biasanya. Iya, benar-benar. Oke, itu berarti memang bakat itu kan sepertinya nggak tumbuh begitu aja ya. Mungkin dalam diri ada berapa persen, tapi ada pengaruh dari luar, kemudian ada kesempatan, sampai akhirnya bisa terwujud gitu. Iya. Ya, itu berarti awalnya seperti itu. Nah, kemudian ketika pas mulai ikut casting kan pertama kali, itu di umur berapa itu? Itu pertama kali ikut casting itu di umur 19 tahun. 19. Di mana awalnya awal banget ikut casting di kota? Ya di daerah apa sih, Banjar itu katanya cabang dari kota lagi nyari Talent gitu ya. talent di daerah-daerah kayak gitu. Oh gitu. Jadi ikutnya ke Banjar. Ya di Banjar ada. Dari Adalah kemudian pokoknya di- salah satu PH yang ada yang casting kayak di Banjar. dari situ baru dikirim ke Jakarta. Ke Jakarta itu langsung sekolah karena pas casting tersebut tuh kayak Kurang. gimana sih, kayak kurang, maksudnya kayak nggak puas gitu sama hasilnya sendiri pun. Jadi ya akhirnya mutusin sekolah acting. Karena memang sebelumnya belum belajar sama sekali gitu ya. Iya, belum belajar sama sekali. Jadi hanya ada bayangan dalam diri harus begini. Nah, kalau sekolah kan memang diajarin secara teori juga ya. Iya. Maupun itu teori segala macam lah pokoknya. Praktek. Oke. Terus dari kayak mental juga pelatih kayak gitu. Jadi kan itu pas awal banget syuting itu mental, wah bener-bener down itu. Gimana itu? Seru nih. Jadi bisa cerita nggak? Syuting tapi mentalnya kena, bukannya itu yang diinginkan. Harusnya happy dong. Ya harusnya harusnya happy. Ah. Tapi gimana ya, realita tidak seperti Harapan, ekspektasi. Jadi kayak gini. Dulu tuh dapat scene yang lumayan banyak lah untuk bagi pemula. Nah di situ kayak gimana sih, kayak stres gitu di lokasi itu, kayak stres terus di bentak-bentak sama sutradara. Karena tag-nya itu sampai jam berapa ya, pokoknya subuh, kurang lebih ya sampai subuh gitu. Itu masih tag, itu subuh. Itu subuh masih tag. Wah itu di situ down banget mental. Udah lelah juga mungkinnya secara fisik. Lelah banget itu. Sedangkan lokasi syutingnya itu di hutan. Oh my god. Sampai ketiduran loh di hutan itu. Oh my god. Jauh dari mes, jauh banget dari mes. Tapi kan syuting mah rame-rame ya. Banyak, iya. Cuma ya pastinya di hutan. Kayak gitu. Dulu. Gelap ya kalau malam. Tapi ada lighting ya. Ada lighting. Ada lighting. Oke, itu pertama kali syuting itu begitu. Iya. Tapi nggak kapok. Setelah mengalami, oh kirain syuting itu happy, senang gitu ya, ngeliat aktor gimana. Ternyata pas dijalin, loh kok gini. Nggak kapok. Nggak kapok, tapi sempet kayak mikir, bener nggak sih ngambil jalan ini kayak gitu. Tapi gimana ya? Tapi saya ngeyakinin lagi kalau oh ini mungkin jalannya, soalnya lihat perjuangan ke belakangnya. Masa sih harus putus tengah jalan gitu loh. Kan baru mulai gitu Iya ya. kan baru mulai kayak gitu. Oke. Jadi misalkan orang sakit pun harus minum obat pahit dulu kan, nanti sembuh. Oke, oh ya, bagus ya. Nah, setelah melewati itu gitu ya, lelah, capek, mental down, itu berapa lama sampai akhirnya ketawaran berikutnya dan oke deh gitu kan, mau lagi gitu. Tetap sih harus casting lagi. Ya, bahkan semua aktor yang udah punya nama sekalipun, kalau untuk main di satu film, satu project, itu nyari karakternya harus melalui casting. Kalau nggak ada orang dalam ya, maksudnya secara sehat gitu. Prosesnya emang seperti ya, prosedurnya. Prosedurnya emang seperti itu, harus casting. Kemudian kalau cocok baru dikasih peran itu. Iya. Harus kayak gitu. Bahkan kan film Mortal Kombat sekalipun yang kemarin booming yang Joe Taslim itu kan melalui casting kan. Iya. Ada casting direkturnya juga. Oke.
Itu pengalaman pertama ya. Iya. Pengalaman pertama untuk syuting seperti itu. Nah kemudian syuting berikutnya setelah project itu baru ke mana? Kemana dulu? Setelah project itu FTV apa judul masih apa? FTV kalau nggak Setelah FTV pernah di FTV juga. FTV pernah. Yang sama NZ ya, NZ Story ya. Iya itu salah satunya. Oh, itu berarti udah berapa judul gitu ya? Ada beberapa. Alhamdulillah. Oke. Tapi kalau FTV sama sinetron bedanya apa? Untuk aktor ya, untuk dari cara pandang sebagai aktor gitu. Nggak ada bedanya sih kalau Nggak kita ada. orang seni peran nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Iya. Yang penting kita profesional aja. Nggak ada bedanya. Ya, yang penting total gitu ya. Iya. Nah, setelah itu baru ke Jodoh Wasiat Bapak nih. Habis itu. Itu masuk ke situ gimana kan kalau yang sebelumnya mungkin masih peran-peran kecil gitu ya. Nah, baru di Jodoh Wasiat Bapak kan boom gitu ya, punya peran yang memang apa namanya? Continue gitu ya. Habis berapa episode gitu waktu itu? 40-an. 40 lebih. Ya berarti kan memang panjang gitu ya untuk ya bisa dikatakan sukses lah ya di situ awal lah ya. Amin. Awal gitu ya awal. Masa sudah bisa menjajaki itu gitu kan. Nah, itu gimana masuk ke Jodoh Wasiat Bapak? Casting juga. Oh casting juga. Itu. Kira udah ada rekomendasi gitu? Enggak Casting. tapi cuma ya castingnya by invite. Oh iya, bedanya itu. Iya bedanya itu. Bedanya itu. Karena kita kan udah punya apa sih Portofolio ya. Portofolio. Punya data diri. Oke. Kamu datang dong casting gitu kan. Jadi udah mungkin pihak casting director juga udah punya kira-kira ini cocok nih. Tapi dicoba dulu mungkin gitu ya. Iya benar. Kan ada beberapa yang udah menjadi bayangan caster ya mungkin. Oh anak ini kayaknya meranin karakter ini pas. Oh iya. Jadi semua dari yang udah jadi bayangan orang-orang tersebut tuh dipanggil Dipanggil. ya. Oh iya. Wah, keren ya kalau udah sampai seperti itu berarti kan portofolionya udah menyebar di PH-PH gitu kan. Amin benar-benar. Nah, kemudian berarti sekarang Jodoh Wasiat Bapak itu yang memang menjadi pilot project yang cukup panjang gitu ya. Itu pengalaman yang serunya apa sih? Pengalaman yang seru banyak sih. Banyak. Pengalaman yang seru banyak, kita bisa apa ya, kerja tuh kayak main gitu tapi Udah nggak down lagi. iya, Mentalnya udah kuat. Oke. kerja kayak main tapi kerjanya jangan main-main. Kerja kayak mel, oke bagus. Kayak gitu. Bagus nih. Kerjanya kayak main tapi bukan main-main. Jangan main. Tapi jangan main-main ngerjainnya kayak gitu. Kita udah mulai apa sih, udah mulai bisa beradaptasi sama lingkungan, Sama schedule. sama orang lokasi. Kan awalnya tuh Itu butuh penyesuaian banget ya di situ. banget. Jadi mungkin untuk teman-teman yang pengen nyoba terjun ke dunia artis, terutama seni peran gitu ya, yang harus disiapin paling utama apa? Percaya diri. Percaya diri. Sing penting percaya diri. Bukan good looking. Itu salah satunya sih. enggak kalau kita punya karakter enggak sebenarnya. Iya sih kalau di Indonesia sih Good looking masih dipertimbangkan kayak gitu. Oh, Tapi iya. kalau untuk terjunnya ke kayak apa sih, layar lebar atau Layar benar-benar tulen film, bukan sinetron atau FTV, itu good looking itu nomor sekian. Yang penting kita berkarakter, Ciri khas gitu dia ya. good acting, good looking enggak. Oh. Yang penting berkarakter. Bedanya itu sama Iya. layar lebar. Iya. Oke. Selain percaya diri untuk modal utama yang harus disiapkan pengen terjun di dunia film seni peran, sinetron lah ya. Apa lagi? Selain percaya diri, ya mungkin apa ya, kita nyiapin mental lah. Mental ya. Iya, mental. Karena mungkin banyak hal yang ternyata nggak sesuai dengan harapan tadi Iya, gitu ya. iya. Sama kalau belajar acting sih itu udah wajib ya. Iya. Itu udah Pasti wajib. itu. Karena itu jualan kita kan di situ. Iya. Kita kalau bisa acting pun kalau nggak percaya diri nggak bakal bisa.
Karena acting tuh datang dari kita percaya diri. Apalagi kan di lokasi syuting tuh orang banyak banget yang nonton ya. iya banyak banget. Itu di situ benar-benar mental, percaya diri. Kalau kita nggak percaya diri, mana bisa kita ngeluarin acting. Sekarang logikanya gini deh, kita mau beli sesuatu di satu tempat tapi di situ banyak orang, kan kalau orang yang nggak percaya diri mah malu lewatnya juga ya gitu. Nah itu tipsnya biar percaya diri apa? Tips yang mungkin yang Ray rasain, alamin, berarti harus gini nih biar pede gitu. Menerima diri sendiri. Oke. Menerima diri sendiri, terus ya kayak apa ya? Maksudnya buanglah pikiran-pikiran kayak negatif, kayak ih bentuk muka gua kok gini ya, cabi apa gimana kayak gitu. Insecure. Nah, kalau kata anak zaman sekarang insecure, iya. Jangan insecure. Pokoknya apapun diterima, oke. Ya, Berdamai dengan diri sendiri. Ya sehingga ya udah apapun bentuknya gua begini gitu ya. Pede aja. Iya, benar. Oke. Soalnya kekurangan tuh satu paket sama kelebihan. Kita harus mencari kelebihan di diri kita nih. Kita kurang apa, kita gali kelebihannya apa. Oke. Jadi balance ya. Iya. Oke, nah di Jodoh Wasiat Bapak kan itu 40 episode panjang ya. Itu dalam dalam waktu berapa bulan itu selesainya untuk menyelesaikan 40 episode itu? Pokoknya jadi satu episode itu berapa lama sih? Pokoknya satu episode tuh kalau stripping itu 2-3 hari. 2-3 hari berarti hampir 3 bulan ya. Non stop gitu ya. Iya. Datang ke lokasi terus. Iya. Makanya pulang pagi balik pagi. Ya emang resikonya kan itu. Iya, kayak judul lagu ya. Resikonya itu kalau misalnya kita kan yang nonton cuma lihat hasil akhirnya gitu ya. Di TV, wah bagus nih, keren nih. Tapi ternyata di balik itu ya banyak hal yang minum dulu siap. Oke. Nah, setelah Jodoh Wasiat Bapak, tapi saya lihat juga ada yang satu full itu yang pernah jadi hantu itu loh, yang juragan telur. Oh itu masih di Jodoh Wasiat Bapak, cuma yang season 2. Oh yang season 2 ya, yang season 2. Jadi apa ya waktu itu? Perannya? Yang Benny ya, jadi Benny ya. Ya mungkin kalian kalau misalnya pengen nonton actingnya Ray di YouTube ada ya, di channel Antv mungkin. Sekarang diprivasi. Di YouTube ya. Karena kan tayang bulan. Gitu. Oh, berarti memang mungkin suatu saat itu ada tayang lagi. Iya. Ada sih di YouTube, cuma potongannya doang. Oh iya. Nama artisnya siapa? Biasanya kan kalau orang-orang udah jadi artis ganti nama gitu. Kalau Ray tetap Ray. Ray lah. Tetap Ray ya. Cuma soalnya belum ngerasa jadi artis juga. Ya artis apa sih artinya? Berarti kan artis itu seni. Iya. Jadi parameter seseorang jadi artis atau enggak itu apa? Kan udah karya, udah udah berkecimpung di situ. Lebih tepatnya sih lebih senang dipanggil orang seni. Orang seni. Iya. Orang seni. Oke. Nah, kemarin pas masa pandemi gitu ya, gimana itu? Kayaknya TV juga jarang menyiarkan sinetron baru gitu. Iya, tahu sendiri kan itu jawabannya. Pokoknya kalau pas pandemi itu kayak bener-bener off banget. Off. Iya. Casting pun harus melalui online semua. Bahkan sampai sekarang. Iya, jadi kebiasaan mungkin ya karena mungkin lebih simpel. Iya, mungkin lebih simpel, mempersingkat waktu. Iya, betul. Lewat online semua, wifi. Kirim video, iya, dicek, iya. Nanti kalau yang cocok, calling. Cuma maksudnya untuk Ray sendiri di masa pandemi kemarin itu projectnya gimana?
Iya memang berdampak ya. Iya benar. Tapi sekarang udah selesai nih pandemi, berarti udah mulai aktif lagi. Insya Allah. Mulai merambah juga mungkin ke dunia lain, bukan hanya sinetron dan FTV. Pengen sih kayak gitu, baru rencana aja. Tapi masih tahap proses. Maksudnya tapi memang ada goal gitu ya, Ada goal, ada apa namanya target gitu. Target. Harus sih, kita kalau hidup harus punya target. Oke. Iya sih, kalau nggak ada target kita kayak hampa gitu, apa yang mau dituju gitu ya. Nah itu kayak gitu. Jadi kita mungkin juga bosan gitu ya. Bosan terus kayak nggak punya apa ya, kayak orang mati gitu loh, nggak punya tujuan. Iya benar. Ya minimal kalau misalnya kita ada target, nah ini harus dicapai ini. Gitu. Jadi kita punya semangat, dorongan tersendiri gitu loh, buat ngelakuin sesuatu. Kayak gitu. Selama acting ya, selama menjalani syuting dan berkecimpung di situ, yang paling bikin ini pengalaman berharga banget gitu, yang Ray dapatkan apa? Mau sedih, mau seru, mau mengecewakan, mau apa, tapi sampai sekarang ini menjadi pelajaran berharga nih buat saya, untuk karir, untuk hidup, untuk apa? Nemuin nggak? Apa tuh? Ya, salah satunya mungkin karena pas saya kan perantauan ya, pasti jauh dari orang tua. Apalagi pas kemarin pandemi itu, Lebaran tahun kemarin tuh nggak bisa pulang ya. Iya, nggak bisa pulang. Dilarang mudik. Iya, dilarang mudik. Terus bentrok lah, ada schedule kayak gitu. Wah, pokoknya itu yang dulu mungkin nggak pernah ngalamin ya. Iya, sebelum jadi di situ. Jadi sempat mikir kayak keluarga itu lebih penting. Di saat itu akhirnya ada apa nilai yang bisa diambil. Oh ternyata keluarga lebih penting ya gitu ya dibanding karir gitu. Tapi ada masanya juga. Iya, ada masanya. Karena memang momen-momen tertentu yang kita butuh ada keluarga gitu kan. Paling di momen-momen lebaran gitu ya. Orang-orang pada mudik. Iya, orang-orang pada mudik. Sedih banget sih. Tapi kan itu yang membentuk Ray juga mungkin jadi sekuat ini sekarang mungkin ya. Ya bisa dibilang kayak gitu. Iya. Jadi sekarang udah matang nih, udah mantap akan terus di dunia ini. Iya. Soalnya kan tadi udah bilang lebih seneng dipanggil orang seni. Jadi kalau udah mencakup seni ya, kalau nggak di seni peran ya mungkin nanti kedepannya bisa di musik atau apa gitu ya. Karena memang musik kan ada basic juga. Iya. Pernah lah ya. Iya. Gitu. Justru kan awalnya di situ. di musik. Tapi kalau misalnya di seni peran ini gitu ya, atau di seni ini ada ujungnya nggak sih nantinya, kira-kira di umur sekian saya akan kembali ke kampung membangun bisnis misalnya gitu, atau saya udah sampai kapanpun tetap di seni gitu. Ya kalau untuk kayak gitu sih alhamdulillah ya, kalau ke bisnis udah ada, udah mulai. Nah bahkan sekarang pun rencananya ke depannya nih, karena sekarang udah makin simpel untuk apa ya, kasarnya casting kayak gitu, kayak by gitu ya. Jadi kan bisa dari sini, dari kampung di Pangandaran, by file kayak gitu ke beberapa caster kayak gitu. Jadi ke Jakarta tuh kalau emang ada iya. Oke, jadi memang lebih simpel ya kalau seperti itu, nggak harus stay di Jakarta setiap saat. Oke, nah itu mungkin kita udah ngobrol-ngobrol dengan Ray, pengalamannya luar biasa. Dari mulai titik awal masuk dunia acting sampai sekarang sudah berada di situ. Nah, kira-kira yang ingin Ray sampaikan buat
nonton mungkin ya, terutama ya mungkin masih banyak lah yang bercita-cita masuk ke dunia seni peran. Tadi kan PD sudah, kemudian belajar acting, kemudian jalannya gitu. Jalannya seperti apa yang kira-kira untuk mudah dicapai gitu. Jadi mencari informasi castingnya. Tetap ya nyari informasi casting. Iya, tapi pesen ya hati-hati kalau emang ada informasi casting yang ngeluarin uang 1% pun itu bisa dijamin penipuan. Soalnya kalau casting itu sama sekali tidak dipungut biaya. Oh, kita nggak beli peran gitu ya? Enggak. Kalau memang yang resmi gitu ya. Iya. Pokoknya casting itu nggak ada biayanya, gratis. Sana gitu. Terjebak seperti itu. Casting bayar tapi tertipu pernah? Enggak. Iya. Karena memang udah tahu. Iya, udah tahu. Soalnya kan melalui sekolah acting dulu. Pas di sekolah acting kan kita banyak sharing sama orang-orang. Jadi tahu informasi A, informasi B, informasi C dan seterusnya kayak gitu tentang di dunia seni peran kayak gitu. Oke, jadi buat teman-teman yang pengen nyoba di dunia acting, ini kayaknya masih terbuka ya dunia seni peran itu masih peluangnya masih besar mungkin ya. Masih besar, apalagi nanti kedepannya kan sekarang banyak platform digital kayak misalkan gak apa-apa sebut brand Netflix, terus kayak video.com, terus kayak BTV kayak gitu. Iya, itu tuh mini seri ya, web series ya. Itu tuh pasti nanti kedepannya banyak bermunculan PH baru yang bakal memproduksi film tayang di platform digital tersebut. Karena sekarang kita udah TV, udah bioskop, udah pindah ke handphone sekarang gitu kan. Seperti itu. Jadi memang itu membuka peluang. Cuma mungkin tadi pesennya hati-hati untuk casting, jangan tergiur iming-iming langsung diterima tapi bayar uang sekian gitu ya. Sama ya, selain itu juga latihan gitu ya, skillnya gitu ya, diasah terus gitu ya. Banyakin referensi nonton film gitu. Kalau emang ya kita mau berkecimpung terjun ke dunia seni peran kayak gitu. Terus kayak apa sih, mulai belajar kepekaan lingkungan. Itu ngaruh banget itu ngaruh banget itu. Nah ini hal yang baru nih, baru muncul. Gimana kepekaan lingkungan dengan seni peran itu di mana korelasinya? Kita ya sampah pada tempatnya gitu. Bukan. Kita acting kan harus pakai perasaan. Ada olah rasa di situ. Kalau kita nggak pakai perasaan kan nggak jujur. Nah, sedangkan hubungannya dengan kita peka terhadap lingkungan, orang yang peka terhadap lingkungan itu orang yang berperasaan. Contohnya gini, kita ada teman, sahabat, keluarga atau apapun itu, dia lagi kesusahan atau sedih. Kita kalau nggak peka bodo amat, kalau nggak punya perasaan, kayak gitu, contohnya kayak gitu. Terus kayak suasana, ya pokoknya kita harus peka terhadap suasana. Oh ini lagi kayak gini nih, gitu. Oh iya, karena memang acting juga ada suasana tertentu yang kita harus masuk di dalamnya. Masa lagi adegan sedih, kitanya tidak menunjukkan wajah sedih gitu ya. Oh iya. Oke. Nah itu salah satu yang penting lagi, jadi kita harus peka terhadap lingkungan sekitar sehingga itu bisa menambah referensi kita kalau berakting gitu ya. Peka terhadap lingkungan, jujur, terus ya banyakin referensi nonton film. Jadi kalau harus jujur, kayaknya nggak pernah ada perselingkuhan nih. Ngaku. Janganlah, pokoknya jangan dibiasain bohong. Jujur dan bersatu. Jujur. Oke. Makasih ya. Udah nih closing-nya. Benar banget. Makasih waktunya. Ini sangat inspirasi sekali buat saya terutama gitu. Terus mungkin buat teman-teman yang nonton
nonton. Kalau misalnya ada pelajaran, terima kasih, silahkan diambil. Kalau misalnya masih penasaran dengan Ray, bisa follow IG-nya mungkin boleh, atau Facebook boleh apa? Instagram nanti ditulis aja di deskripsi. Oh iya boleh. Oke, ditulis di deskripsi. Iya. Nanti tinggal follow aja gitu ya. Tapi sekarang Instagramnya lagi kena hack. Oh iya. Gak tahu itu ada orang yang kayaknya iseng mungkin ya. iseng. Iya. Lagi kena hack Instagramnya. Wah, gimana dong nantinya? Itu padahal mungkin banyak info penting di situ. Sekarang lagi diproses, lagi mau diambil lagi. Diambil. Ya untungnya dia nggak tutup akun. Oh iya. Mungkin karena iseng kali ya. Oh gitu. Aduh, padahal zaman sekarang kan tokoh publik itu harus punya IG yang apa? Branding juga kan. Iya. Ya? Baru kemarin. Iya. Baru kemarin. Tapi nanti yang ditulis tetap yang itu. Iya, yang itu nanti pasti bakal tampil lagi sih. Soalnya lagi ada kayak temen yang jago kayak gitu juga. Ya kenalan lah. Ya, mudah-mudahan IG-nya tetap cepat pulih lagi. Iya. Jadi kita bisa ambil, bisa tetap follow di situ. Oke, kedepannya rencana-rencana terdekat gitu. Rencana terdekat. Ya tadi kan tetap stay di kampung, tapi ini gitu ya, casting dari online gitu ya. Nah kalau misalnya ada yang pengen nanya-nanya langsung, misalnya pengen ikut dong kalau ada informasi casting gitu ya, boleh banget. hubungi IG aja gitu ya. Hubungi IG gitu. Pokoknya nanti setelah IG-nya keambil lagi bakal update lagi lah. Ya harus dong. Iya, sekarang kayak lagi puasa gitu. Oke. Apa udah mungkin ya? Ya cukup. Jadi buat kalian subscribe channel ini, sukses terus ya buat kontennya. Terima kasih, ini konten podcast saya pertama dan saya merasa tersanjung banget gitu ya. Ini udah dari 6 bulan yang lalu ya saya ngehubungin Ray, tapi masih di Jakarta. Kapan balik dia pengen bikin podcast gitu ya. Akhirnya dia pulang sebelum Lebaran. Ini baru sekarang di hari kesekian setelah Lebaran baru bisa ketemu karena masih gitu ya, sibuk banyak kegiatan. Jadi ya sukses terus buat Ray gitu ya. Buat A juga. Tapi nih A sendiri kedepannya gimana buat channel ini? Ya Biar care gitu seri. Oke. Tadinya saya bikin konten itu kan random gitu ya, makan-makan, kemudian nyanyi gitu, terus kadang-kadang quotes, puisi, terus kayak siaran gitu. Cuma sekarang itu kok jadi kepikir pengen bikin podcast gitu, kayaknya lebih seru gitu Ya ya. makanya itu dulu kan Ray tahu lah channelnya A itu kontennya seperti apa, tapi kok tiba-tiba punya podcast, apa pindah ke podcast kayak gitu, makanya lah ya. Nah sekarang memang kayaknya mau saya di podcast. Saya juga Dengan sukses lancar sudah mulai nulis nih siapa aja yang kira-kira bisa berbagi di channel ini gitu ya. Kita tagline-nya cerita di sekitar kita, karena setiap kita punya cerita. Saya percaya setiap orang siapapun, mau di kampung, di kota, mau tokoh publik atau bukan orang biasa, pasti punya cerita yang kita bisa ambil sisi baik dan inspirasinya gitu. Makanya saya ingin mengangkat itu gitu, karena pelajaran itu kan bukan hanya dari orang-orang tertentu, dari siapapun kita bisa belajar gitu. Mungkin itu untuk channel ini, doain ya, mudah-mudahan channelnya bisa konsisten dan bisa terus memberikan konten-konten yang positif, yang inspiratif juga, dan dengan bintang tamu yang kedepannya mudah-mudahan lebih variatif juga. Amin yang paling serius. Sukses terus ya. Oke, terima kasih. Kontennya. Thank you, Ray. Oke. See you, bye. Bye.